Oke, baik semuanya. Untuk kelas 10 kita di matriks, bab matriks. Dan di sini saya akan menjelaskan kembali untuk matriks bagian kedua atau part kedua. Nah, untuk yang part kedua ini saya akan bahas mengenai matriks identitas juga determinan matriks. Nah, untuk yang part kedua ini nanti persiapkan kuisnya, di mana kuisnya itu terdiri dari soal yang sebelumnya pada part 1 dan kedua ini. Oke, jadi saya ingatkan kembali untuk tetap semangat, jangan pernah ulangi apa yang menjadi kesalahan atau kekurangan di semester sebelumnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk matriks identitas, apa itu matriks identitas? Nah, di sini matriks identitas penjelasannya itu matriks persegi yang elemen-elemennya pada diagonal utamanya nilainya itu adalah 1. Dan elemen-elemen lainnya semuanya adalah 0. Contoh nih. Nah, ini merupakan matriks persegi karena apa? Sisi-sisinya sama, yaitu 3. Ini matriks B juga persegi, sisinya 2. Yang namanya diagonal utama. Nah, ini namanya diagonal utama. Dia nilainya adalah 1 dan yang lainnya adalah 0. Begitu, itu namanya matriks identitas. Jadi, apa sih maksudnya matriks identitas di sini? Kalau kalian menemui matriks identitas, maka dalam perkalian dua matriks terdapat matriks identitas sedemikian sehingga nilainya adalah matriks itu sendiri. Sama aja dengan dikalikan 1. Misalkan matriks identitas dikalikan matriks A yang lainnya sama dengan matriks A dikalikan matriks identitas, maka sama dengan adalah matriks A itu sendiri. Jadi misalkan ada matriks identitas dikalikan dengan matriks berapapun, entah dia itu matriksnya berupa 2, 0, 0, 1, 3, 0, 4 dan yang lainnya, dikalikan identitas seperti ini, matriks identitas itu, maka nilainya adalah matriks itu sendiri. Ya. Selanjutnya, nah sebelum ke determinan matriks, saya akan pertegas lagi untuk unsur-unsur pada matriks. Di sini ada, perhatikan, matriks A, di mana matriks A elemennya adalah A11, A21, A12, A22. A11 di sini menunjukkan unsur yang terletak pada baris ke-1 dan kolom ke-1 pada matriks yang berordo 2x2. Ya enggak? Kenapa 2x2? Karena dia memiliki barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Ingat ya. Nah, di sini elemen A11 berarti A11 ini elemennya terletak baris pertama, kolom pertama. Kalau A12 berarti baris pertama, kolom kedua. Kalau A21 berarti baris kedua, kolom pertama. Kalau A22 berarti elemennya terletak di baris kedua, kolom kedua. Paham ya? Contoh. Di sini ada matriks B. Matriks berordo berapakah ini? Ada berapa baris? 3. Kolomnya ada 2. Berarti nulisnya matriks B berordo 3 kali 2. Yang ditanyakan, tentukan nilai elemen dari A31 dan A12. Artinya A31 itu adalah elemen yang terletak pada baris ke-3, kolom ke-1. Baris ke-3 berarti sini kolom ke-1. Nah, ketemu yaitu negatif 1. Kalau A12 berarti baris pertama, kolom kedua. Nah, berarti nilainya adalah 3. Min 1 dan 3 pada matriks B berordo 3 kali 2. Pokoknya kalau kita baca
matriks itu yang depan adalah sebuah baris, yang belakang adalah kolom dari ordo maupun elemen. Ini juga baris, ini juga kolom. Begitu ya. Oke, selanjutnya untuk determinan matriks ada dua. Yang saya bahas di sini ordo 2x2 dulu. Untuk 2x2 ingat ya, barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Jika matriks A, A, B, C, D, maka determinan dari matriks A tersebut dinyatakan dengan nulisnya seperti ini. Det A itu determinan dari matriks A sama dengan bukan lagi bentuknya dalam kurung gini, tapi dia dalam bentuk mutlak garis lurus. A, B, C, D. Determinan A nilainya adalah A kali D dikurangi B kali C. Nilainya adalah AD dikurangi BC. Ini catatan tambahan untuk sifat-sifat determinan matriks berjulur sangkar seperti ini. Ini catatan tambahan saja, nanti kalau diperlukan saya review kembali. Saya bahas untuk yang contoh ordo 2x2 dulu. Di sini, jika matriks A 1, min 1, 2, 3, maka tentukan determinan dari matriks A tersebut adalah, cara nulisnya seperti ini. Determinan A sama dengan, bukan lagi tanda kurung, tapi dalam bentuk garis lurus. Nilai unsur-unsurnya sama, tulis kembali 1, min 1, 2, 3. A kali D 1 kali 3 dikurangi B kali C. B nya adalah negatif 1, C nya adalah 2. A kali B, A kali D dikurangi B kali C. Hasilnya 1 kali 3, 3, min 1 kali 2 adalah min 2. Min kali min adalah positif, berarti 3 ditambah 2 yaitu 5. Gitu ya. Untuk determinan matriks yang berordo 3x3, di sini bentuknya seperti ini ya. Berarti dia memiliki baris 3, kolom 3. Maka determinan dari B atau det B dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama dengan cara aturan Sarus. Aturan Sarus itu seperti ini. Ini matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I ditulis ulang, tapi masih kita bentuk dengan garis lurus. Kemudian ulang kembali nilai pada kolom pertama dan kolom kedua. A, B, D, E, G, H. Ulang kembali di sebelah kanan. Selanjutnya kita buat perkalian seperti ini. A kali E kali I, B kali F kali G, C kali D kali H, dikalikan ini ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H. Selanjutnya setelah miring sebelah kanan kayak gini harusnya ditandain ya. Kita ke sebelah kiri, dikurangi C kali E kali G, A kali F kali H, B kali D kali I. Di sini dikurangi dalam kurung, di sini ditambah dalam kurung boleh, atau dibuat seperti ini juga boleh. Dikurangi ini tadi, dikurangi ini tadi, seperti ini bentuknya, dikurangi BDI juga boleh. Boleh dikurangi sekian, boleh dikurangi sekian, boleh dikurangi sekian, atau dikurangi dalam kurung ini semua ditambah, tapi perkaliannya tetap gitu ya. Kita ke contoh. Di sini ada matriks B. Ini adalah matriks B. Tentukan determinannya. Matriks B berordo 3x3. Ditulis ulang untuk kolom ke 1, 2,
2, tulis ulang sebelah kanan. Kalau sudah, tandain 1 kali min 2 kali min 2 ditambah 1 kali 3 kali 3 ditambah 0 kali 2 kali 0. Kalau sudah, dikurangi dari awal. 0 kali min 2 kali 3 dikurangi 1 kali 3 kali 0 dikurangi 1 kali 2 kali min 2. Boleh dibolak-balik juga boleh, yang penting sama nilainya. Nah, kalau sudah, perkalian dulu, dioperasikan, baru nanti penjumlahan dan pengurangannya. 1 kali min 2 kali min 4, 1 kali min 2 kali min 2 plus 4, 1 kali 3 kali 3 9, 0 kali 2 kali 0 0, dikurangi 0 kali min 2 kali 3 0, 1 kali 2 kali min 2 plus 4, karena di sini negatif kali negatif 4 yaitu positif 4, dikurangi dia 0. Hasilnya adalah 17. Paham ya? Jadi kalau ke kanan miringnya berarti dijumlah kemudian dikurangi yang miring ke kiri. Itu nanti jadilah determinan dari B, nilainya yaitu 17. Oke, selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga bisa mengikuti. Tetap semangat untuk kuisnya. Jangan lupa dicatat, kemudian dikerjakan kuisnya.